Iya, 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 iya. Lagi tahu. Kira-kira bagus. Saya lompat malah. Udah kamu tahan dulu ketawanya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur OTW Misteri dimanapun kalian berada. Senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini tim bisa berangkat explore lagi. Tentunya kita akan lanjutkan misi yang kemarin. Dimana progres kemarin kita sudah berhasil melihat seperti apa salah satu sosok pamomong hama yang ada di sekitaran sawah ini. Setelah pertama tikus ya, kemudian kita diperlihatkan lagi adanya sosok yang menyerupai belalang. Nah, kemungkinan besar makhluk itu adalah makhluk yang memomong hama belalang di tempat ini. Katanya sih pasukannya banyak, akan tetapi sampai saat ini yang baru kita ketahui hanya itu ya sedulur. Sambil menunggu pamomong yang lain, kita akan urus terlebih dahulu pamomong yang sudah ada di hadapan kita ya sedulur. Nah, kemudian untuk mengingatkan lagi Mas Abdul juga bahwasanya dari jenis serangan yang diberikan oleh makhluk tersebut itu berasal dari aromanya ya, dimana dia itu menebarkan aroma selayaknya belalang sangit. Baunya juga tidak jauh beda, akan tetapi bedanya di sini ketika kita hirup terlalu banyak aroma tersebut, lama kelamaan kita itu akan pusing, mata berkunang-kunang, terus gambar itu juga di mata itu ngeblur ya, samar gitu. Dan lebih ekstrimnya lagi jika jumlahnya sudah banyak di hidung kita atau di paru-paru kita, seperti yang terjadi kepada Mas Abdul, maka kita bisa saja pingsan begitu saja gitu sedulur. Jadi kita harus waspada. Mungkin kalau aroma itu muncul lagi, kita bisa tutup hidung ataupun atur nafas lah biar tidak terlalu sering menghirup menghirup ya sedulur, menghirup aroma tersebut begitu. Saya minta bantu doanya semoga malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Amin. Sambil nunggu Boskoro, kita jalan pelan untuk memancing perhatian mereka agar mereka keluar begitu. Makhluk lainnya Makhluk ini mas. Cuman memang ini energinya baru, saya baru merasakan energinya. Entah Sohibul Wilayah atau siapapun, yang jelas ini kita belum pernah ketemu sebelumnya Mas Abdul. Sebelah mana tapi mas? Dinyalain aja dulu kameranya nggak apa-apa. Udah saya nyalain. Oh udah nyala ya. Baiklah sedulur, jadi untuk kali ini kita berhenti di tempat ini karena kita merasakan ada energi yang memadat. Cuman ini asing, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Dan beberapa kali kita mendengar suara seperti suara monyet ya. Ya. Gitu ya. Mungkin dicari, ini nggak terlalu jauh Mas Abdul. Sini. Tuh, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Suasana ya. Oh ini ada kali rupanya nih. Sungai itu mas. Enggak, ini kalau kesini menjauh ini. Coba saya sekitar lagi aja. Mas, ini loh. Ini makhluk bukan sih? Oh iya, samar sih nih, kayak warnanya mirip Ngikutin ini. kayu bakar. Kayu ya, jadi kayak kamuflase ini. Coba interaksi terlebih dahulu dulu.
Jangan kameranya ngeblur, sorry saya bersih dulu ya sedulur. Nah, yang penting. Walah. Ih. Dari wujudnya mah ini kayak Kakek-kakek. ya kakek-kakek, tapi kalau dilihat lebih seksama lagi nih Mas Abdul, Gimana Mas? dia itu ini bukan mulut loh, Nggak ada mulutnya? kayak kayak paruh loh. Paruh? Iya nih. Jangan-jangan ini Mas. Kemarin neneknya kan bilang ada burung. Tapi entah paruh apa ini kayak labi-labi, tahu gak sih? Ah, Kura-kura bulus. bulus ya. Tuh. Tapi tetap hati-hati karena dia bawa senjata juga. Oh, ini suaranya berarti dari makhluk ini, berarti benar ini. Siapa dirimu? Sedang apa kau di sini? Ini susah ini, dia kayak berbicara dengan bahasanya sendiri loh. Kamu bisa berbahasa yang mungkin kami mengerti nggak? Nah, baru nih. Wah, balik lagi suara kayak gini. Kita interaksikan aja Mas Abdul. Boleh Mas. Jenengan ini siapa dan tujuan jenengan mewujudkan diri di sini untuk apa? Silakan jenengan jawab menggunakan salah satu ragam. Astagfirullahaladzim. Sekira masuk ke saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nggak mau jawab dia loh. Kamu yang namanya siapa? Saya, Iya. nama saya Kasdut. Ya, yang siapa namanya? Saro. Saro. Eyang Saro. Eyang Saro kenapa ini kok mewujudkan dirinya di sini nih? Karena saya sedang mencari dua manusia anak dukun. Dua manusia dan itu anak dukun. Iya. Waduh. Untuk apa yang mencari itu? Untuk saya ambil burungnya dan saya jadikan budak. Ambil burungnya dijadikan budak. Ya, Oh, Eyang ini pamomong burung ya? saya bukan pamomong. Pemimpin. Bukan. Terus apa? Saya adalah tuan burung. Oh, tuan burung. Saya mengendalikan burung. Bukan untuk diemong. Tapi dikendalikan. Diperbudak. Oh, diperbudak. Saya lahir. Itulah langsung diberikan sebuah ilmu khusus yang turun-temurun dari nenek moyang saya. Untuk mengendalikan burung, memperbudak. Ya, Oh, saya tidak terima. karena apa? Karena salah satu kawan kalian dari golongan manusia yang dia membunuh kawan saya. Siapa itu namanya? Kawan saya bernama Daru Siwirok Abang. Si Wirok Abang. Hmm, Wirok maksudnya tikus. ya, Oh, kebetulan sekali ya yang kita di sini sedang mencari Nenek Rusmi. Yang kenal tidak? berarti kalian dua anak dukun itu. Bukan, kita bukan. Kita hanya perlu dengan Nenek Rusmi untuk berguru. Berguru apa? Nenek Rusmi itu tidak punya ilmu apa-apa. Nenek Rusmi itu hanya bekerja untuk kami. Oh, Nenek Rusmi itu sebenarnya kerjaannya apa? Kerjaannya adalah masuk ke dalam mimpi manusia untuk memberitahu bahwa kami butuh sesajen. Oh, untuk memberi makan kalian kerjaannya. Benar. Dan menghasut manusia supaya memberi. Ya, lewat mimpi itu keahliannya. Kalau begitu saya aja yang berguru denganmu.
agar bisa mengendalikan Saya burung-burung. tidak memperbudak manusia. Saya memperbudak burung. Sekarang saya tanya, apakah kalian punya kodam? Tidak, Tidak punya. kami tidak punya kodam. Sama sekali. Ya, sama sekali. Oh, begitu. Berarti kita rupanya. bukan anak dukun. Tapi Nenek Rusmi bilang, kalau dua anak muda itu umurannya itu sepantaran, kemudian sering membawa benda aneh di tangannya sambil ngomong sendiri, berarti itu kalian. Suka ngomong sendiri. Benar. Lah kan saya lagi ngomong sama Eyang, berarti nggak sendiri dong. Saya perhatikan dari tadi kalian dari kejauhan. Kalian berbicara sendiri tanpa kejelasan ngomong dengan siapa. Loh, kita kan berdua jadi ngobrol, Yang. Tidak. Kalian ngomong sendiri, saya tadi lihat. Berarti kecurigaan saya benar. Kalian adalah manusia yang dicari oleh Nenek Rusmi untuk menjadi makanan kami berikutnya. Lah kan Kalian makanannya- pembunuh sahabat kami Daru. Jadi saya akan membunuh kalian. sayangnya kayaknya tidak bisa deh, Yang. Benarkah? Eyang kan sedang mencari dua anak dukun, akan diambil burungnya ya kan? Ya, Nah, kita tidak membawa burung. burung itu adalah alat kelamin kalian. Astagfirullahaladzim. Sebentar, ada yang ketinggalan. Ketinggalan. Oh, Mau kemana? Loh. Kemana lu? Astagfirullahaladzim. Lu gak ada. Tuh. Astaga. Mas. Saya cek energinya lur. Gak ada kan? Allahu Akbar. Ini energinya sih masih ada nih. Belum cukup jauh. Sebelah sana lur. Ini saya rasa sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir, wujud kau ya. Astagfirullahaladzim. Si, bukannya walang sangit ini ya? Itu. Assalamualaikum. Di mana teman saya? Bukan denganmu. aduh. Saya dengar suara lur. Ada yang jatuh. Di mana teman saya? Astagfirullahaladzim. Bos. Nah. Kawan ketawa mulu. Kenapa bos? Ini saya habis jadi pahlawan loh. Pahlawan kok kecemplung. Habis kecemplung got bos. Jatuh di situ tadi. Pantesan saya dengar ada yang jatuh bos. Saya lompat malah pelarak. Udah kamu tahan dulu ketawanya. Jangan terlalu banyak menghirup ini loh. Iya bos. Mana teman saya? Loh saya bos. Oh iya. Jangan. Oh iya lupa bos, tutup hidung bos. Berarti tadi itu burung perit itu adalah temanmu, ah? Kamu pikir hanya dengan burung perit itu bisa mengalahkan singo, begitu? Saya sudah tahu. Sabar dulu. Boleh ketawa, jangan mangap-mangap. Tapi saya mau tutup hidung bos, tenang aja bos. Apa tadi saya bilang? Emang burung bisa ngalahin singo? Emang burung bisa ngalahin singo? Saya udah tahu semua sihir-sihirmu. Kamu menggunakan aroma busuk dari silitmu itu, ya, untuk membuat kami pusing kan? Iya betul bos. Tapi itu tidak akan berpengaruh, ya. Karena saya sudah bisa mengatur nafas kamu, ya. Hati-hati itu.
Sudah langsung leburkan saja karena masih ada satu yang masih hidup. Bah. Oh, langsung leburin, Bos. Apa, Bos? Lebur nggak? Saya belum keluarkan. Cuman dia loncat kayaknya kok. Pergi dia hilang tuh. Loncat, Oh, meletik gitu, Bos. hmm. Namanya Ah, juga, ini nih. Pindah ke sini nih. oh ya, oh, namanya juga belalang, Bos. Hmm. Oh itu salah satu jurusmu juga. Ih, najis mukanya kayak kepiting. Oh ya mirip yang kemarin juga ya bos. Iya kok jijik banget sumpah. Oh, wicil. Iya si Wicil. Jangan berlagak santai seperti itu. Kau mau mati loh sebenarnya loh. Aduh, ini kok baunya tambah menyengat sih Dul. Enggak tuh, Bos. Ini tidak kayak tadi ini. Ini baunya kayak, Kayaknya dia ngeluarin jurus utamanya loh bos. Ini baunya beda ini, nggak kayak walang sangit lagi nih. Aduh. Padahal kita udah atur nafas ya Cil. Iya nih. ini baunya kayak belalang itu loh, Bos. Yang hitam, yang bisa kentut itu loh, Bos. Kayaknya. Aduh. Wah. Sial. Bos, Persiapan kita kurang matang tuh. cekain dikit, Bos. Rasakan atas bau itu. Kemarin malam itu hanyalah hal yang kecil. Itu baru tingkatan yang paling rendah. Kalian sudah begitu kocar kacirnya. Kalau yang ini tingkatannya sudah menengah. Ini kayak bau. Ini bukan bau serangga. Ini bau memek. Aduh, Ini adalah bau. Belum tingkatannya atas. Tapi bukan juga tingkatan menengah. mataku kunang-kunang Cil. Ini mataku bos, bukan matamu. Ya matamu kunang-kunang Cil. Tidak kelihatan sama sekali. Aduh, lemas banget lagi. Sudah. Lepaskan saja rasa itu. Dan nikmati. Benar, tersyukurlah, tersyukur. Ya. Kalau perlu, tutup hidungmu dengan lumpur itu. Ini tahan nafas. Sudah tidak berdaya. Gak bisa. Saatnya memberitahukan berita ini kepada Nenek Rusmi. Benar. Ya, dia pasti akan senang dan membawakanku makanan yang banyak sekali. Punya. Iya masih roh ya. Yang seno ukhtur hadir. Yang seno. Tapi seperti ya jangan dibunuh dulu manusia-manusia ini. Seperti yang dikatakan Rusmi. Manusia-manusia ini akan bermanfaat untuk kepentingan tertentu. Entah itu ritual ataupun darahnya yang akan diambil. Apa maksudmu saya mau jadiin tumbal? Ya.
Jangankan manusia, dedemit tingkat atas pun akan termabuk-mabuk dengan bauku ini. Mana udah bau, bangga lagi kau. Jelas, itu adalah kehebatanku. Iya. Iya. Apa yang kau lakukan? Baunya hilang, Lur. Apa yang Rantai. kau lakukan? Kaca. Apa yang kau lakukan? Dek Asri. Kenapa baunya tidak keluar? Kaca lagi. Kamu kentut tawa. Woi, ini kacanya, woi. Ini sangat berat, ya. Ini sudah ada wanita saya. Kau ingin balas dendam? Jangan main-main. Untung ada Dek Asri. Lepaskan kaca ini. Hah? Lepaskan kaca. Ini cukup berat. Ini apa yang terjadi, Bos? Ini Dek Asri kayaknya menyerap semua bau. Kan seperti yang kita tahu loh. Jurusnya dia itu menyerap sihir. Jadi wajar kalau sihirnya sekarang sudah hilang. Oh, makasih, Mbak Asri. Oke, all. Iya, 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 iya. Makasih ya. Kamu tiba-tiba datang, kangen apa? Kamu apa tadi bilang apa? Kacanya disingkirin dulu. Oh iya. Tambah satu lagi. Aduh. Seharusnya kau malah berlutut di hadapanku. Ini Kalau berat. perlu minum itu air itu belatnya itu buat raup. Satu lagi. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Buang satu. Hilangkan kaca. Gimana rasanya belat, ah? Kau balas dendam rupanya. Bukan balas dendam. Saya hanya ingin kasih tahu kalau belat itu rasanya enak. Sekarang di mana temanmu yang lain? Burung itu pergi kemana? Tidak tahu. Kamu bertobat apa tidak? Tidak. Kamu udah mikir dulu apa gimana? Burung itu dia suka memakan belalang-belalang. Nah terus? Saya tidak terima. Oh kamu tidak kasih. Ya sudah kalau kamu tidak terima kasih tahu burung itu di mana. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Cari saja sendiri. Baiklah, saya akan mencarinya sendiri tanpa dirimu. Lepaskan saya. Andar. Lepaskan. Kopi. Beres kancil. Alhamdulillah. Walaupun sedikit dikasih masker sama Bos Koro.
Gosong bos itu bos. Ah? Gosong. Kosong lah. Jadi apa? Walang goreng. Walang bakar. Oh iya, walang bakar. Walang bakar. Ini sangitnya sangit karena kebakar ini bos. Iya kan? Walang bakar. Cakep. Sabar dulu, belum Oh, selesai. belum ya? Ya. Walang bakar pemakan gulma. Oh ya, cakep. Kontol kekar tahan lama. Bisa aja, bisa bos, bisa. Mulut dulu, lumpur. Nanti dulu ini ada Dek Asri yang harus di Lumpurin dulu, ya. aduh, maaf. Mana Dek? Ada. Kenapa Dek? Bos. Dek. Kasihan nih itu menyerap banyak ini bau kayaknya pingsan ini. Ya, tolongin bos, tolongin sana bos. Bentar. Pegang dulu. Di sini bos, tolongin dulu sana. Alah, ya Allahu Akbar. Nggak serantabar sih bos, sabaran ke pelan-pelan jalannya. Ini makhluk habis berkorban untuk kita loh harus. Alah, kalasan tidak punya Salim. Kamu kenapa? Pusing. Aduh, nggak bawa. Apa benar itu gara-gara nyerap itu? Iya. Terus kamu kesini mau ngapain? Nah, nolongin saya tidak perlu ditolongin. Ya makasih bos sudah tolong. Iya, maksudnya makasih, cuman kan kasihan kamu loh. Kalau apa namanya anak kita dalam perutmu kenapa-napa gimana? Hah? Coba. Apa bos? Ketipu kan? Asem kau ya bos. Ya. Kamu lain kali tidak perlu bantu saya. Kalau saya panggil saja kamu baru datang ke sini. Kalau kiranya tidak perlu jangan ke sini. Paham? Karena keadaannya itu Genting. tidak menentu. Ya tidak menentu. Iya. Kalau sepi sih tidak apa-apa. Maksudnya bos berduaan gitu sepi-sepian. Sepi tidak ada lawan loh. Ya iya ding. Boleh. Sekarang kamu saya antar pulang bagaimana? Ya, tapi saya tidak boleh ke rumahmu karena pantangan omongan saya. Paham? Baik, paling depan rumah itu ya. Aduh, ini. Aduh. Iya bos, ya bos. Gimana juga saya menghormati janji saya loh. Iya bos, iya. Tapi kamu perlu obat tidak? Maksudnya kalau misalnya perlu sekalian nanti saya carikan. Bos, sini dulu. Apa? Nih, aku bawa obatnya. Perlu. Bener sini dulu ya. Obat apa sih? Sini. Bos sini nih, depan sini. Depan sini cepet. Sini. Mana? Nih. Kepiting lur, tuh lihat. Sandar rapi kamu tol. Jangan bos. Ya di sini tolongin cepet bos, sini bos. Udah nggak ada. Udah nggak bawa nih, saya di kosong tangannya nih. Tuh. Dah, bos tolongin dulu lah. Jangan ketawa dek. Oh malah ketawa. Ya kan biar nggak terlalu pusing bos, hibur dikit gitu. Apa? Dihibur dikit dia. Mau sekarang pulang apa kamu mau ngomong apa? Wah, jadi tidak enak. Ngapain sih bos? Saya ganteng katanya. Astagfirullahaladzim. Sakit-sakit aja masih sempat apa namanya? Bisa ngerayu. Bukan bisa berpikir dengan sehat gitu loh. Padahal lagi sakit tapi mikirnya sehat baik loh. Orang sehat doang yang bilang saya ganteng. Ya, sekarang saya akan antar kamu pulang. Tapi nanti saya langsung ke sini lagi. Karena pahlawan harus apa ya? Siap berjuang ya. Siap berjuang ya. Ya. Membasmi kejahatan bos, pahlawan. Saya pamit dulu Jul. Oh ya. Tapi nanti saya ke sini lagi. Gercep. Giliran kayak gitu. Hati-hati bos. Bawa pulang. Jangan keserok.
malah melipir nanti. Demek tuh kalau nggak dibawa-bawa ya nggak diobatin nanti bos semua. Banter Kita banget. tunggu poskoro dulu sedulur ini, berarti soalnya tadi bilang mau langsung ke sini kan, berarti nganterin doang. Yang nganterin dong. Udah. Kalau nggak gesruk mas. Walah, lagi kondisi kayak gini banyak pola nanti malah keberada. Oke, sedulur, satu sudah kita leburkan belalangnya. Ini saya belum sempat ngucapin terima kasih ke Mbak Asri. Ini termasuk jasanya juga. Terus, tapi ini paling kita cuci muka dulu Mas Abdul. Kayak cepet kayak gini. Oke sedulur, nanti kita nyalakan kamera, kita mau bersih-bersih dulu. Alhamdulillah sedulur, akhirnya kita menemukan sungai, kita bisa bersih-bersih di sini nih. Kamu juga ini loh mukanya loh. Saya? Iya. Tadi nyemplung ke itu gara-gara poskoro. Gatelnya. Ayo. Seger itu airnya mas. Seger Mas, seger. Nih, kejadiannya kayak gini. Gimana? Karena aku tadi sempat ke bawah ya. Nah, saya ngerasa itu saya lompat terus ditarik sama Boskoro. Terus dibawa pergi, loncat lagi, kabluk masuk ke dalam Lumpur gitu. Iya. Kalau saya feelingnya sih dia mau datang bergaya gitu loh. Ini loh saya selamatkan ini. Gitu. Nah, saya juga bingung mas, dikira dibawa kemana tuh sama makhluk. Apa? Astagfirullahaladzim. Yang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum yang. Oh, gitu ya. Tidak, kami tidak sedang sibuk. Cuman Boskoronya nggak di sini. Oh, dia. Monggo silakan. Oh, oh, bicaranya sama saya. Gih, nggak apa-apa, Mas Abdul. Minta tolong, minta bantu. Raganya, ya. Ya, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang. Tapi sekali lagi saya mohon maaf ya, untuk saat ini Boskoro sedang ini apa namanya mengantarkan temannya. Saya tahu Guru sedang tidak ada di sini. Begini, saya tahu keadaan saat ini sangat memilukan. Ya. Saya minta jangan ada suatu tindakan apapun yang membuat saya kecewa, membuat kami kecewa. Karena besok malam adalah malam yang penting. Punten yang. Apakah ini berkaitan dengan Mukhtar? Pangeran Mukhtar maksud saya. Ya. Saya bisa jelaskan ya. Jadi memang setelah Boskoro mengetahui bahwasanya lamarannya Pangeran Mukhtar itu diterima oleh Habibah, Boskoro memang kacau
dia kecewa, tapi saya berani bersaksi bahwasanya Bosgoro itu sangat menahan amarahnya. Ya, seperti yang Eyang tahu, biasanya Bosgoro dihina sedikit saja itu langsung marah. Tapi kemarin itu dia menahan banget emosinya. Karena Mukhtar berulang kali datang, kemudian dia mengolok-olok Bosgoro dengan kata-kata yang kurang pantas ya. Sedangkan Bosgoro sendiri dari awal itu sudah ikhlas, sudah legowo mengatakan pada Pangeran Mukhtar bahwa Bosgoro tidak akan melakukan hal apapun yang mengganggu mereka. Akan tetapi di sini Pangeran Mukhtar justru semakin ngotot dan menginjak-injak harga diri Bosgoro. Sampai akhirnya Pangeran Mukhtar ini menghina Asribayan dengan mengatakan bahwasanya Bosgoro memang cocok dengan Asribayan, yang pada dasarnya Asribayan adalah anaknya tukang jaga sungai. Gara-gara itu Bosgoro mencekik rahangnya dan terjadilah cedera di daerah mulutnya. Tapi setelah itu Bosgoro meminta maaf. Saya tahu itu. Nah, ditambah lagi setelah minta maaf, bukannya dipermudah maafnya, justru Bosgoro itu disuruh sujud, berlutut. Ya, punten yang saya termasuk ikut campur, ini kesalahan saya. Tapi saya merasa membela teman sendiri yang dalam keadaan benar. Saya marah dan mematahkan jarinya. Itu saya yang melakukan. Saya tahu. Saya tahu. Dirimu dekat dengan Koro. Dan kalian semua itu adalah cucu-cucuku. Jadi kondisi saat ini, kondisi Pangeran Mukhtar. Sekarang rahang dia patah dan jarinya pun patah. Berikut juga dengan kakinya. Saya mendapatkan berita dari salah satu murid terbaik di pondok. Murid Eyang. Ya, dia mengatakan hal yang sama. Tapi beliau ini yang menceritakan, apakah menceritakan bahwasanya latar belakang terjadinya seperti itu karena Pangeran Mukhtar itu sendiri? Yang menyerangnya adalah Koro. Bukan. Kalau jarinya saya dan kalau kakinya itu adalah nenek Rusmi yang pada saat itu mengetahui bahwa Mukhtar itu dikira teman saya. Pada awalnya kan Koro. Bukan yang. Kalau boleh tahu siapa yang mengatakan bahwasanya hal ini semua gara-gara Koro? Salah satu dari muridku. Siapa yang? Saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya. Kalau begitu, bukannya dirimu tahu Pangeran Mukhtar akan menjalani pernikahan. Terlepas dari Pangeran Mukhtar adalah calon menantu Eyang, saya melakukan itu karena dia juga melakukan kesalahan ya. Dia sampai menghina Bayan yang sejatinya tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, kalian semua adalah cucu-cucuku dan juga para manusia yang berjuang. Saya pikir ini salah Saya paham. ingin di waktu-waktu ini, mulai waktu berikutnya, jangan lakukan sesuatu hal yang mengecewakan untuk saya. Baik yang saya minta maaf ya. Saya tahu kalian itu sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi tolong, jangan di waktu-waktu dekat ini.
Iya. Kalau boleh tahu siapa yang mengatakan bahwa semuanya adalah pelakunya guru? Bisakah yang menyebutkan namanya? Oh baiklah, mohon maaf yang saya terlalu lancang. Saya mewakili Mas Abdul, diri saya sendiri dan juga bos guru, saya mohon maaf, saya berjanji untuk tidak melakukan hal yang mengecewakan yang lagi. Terima kasih. Dan saya juga minta maaf jikalau saya terlihat seperti membela sekali dengan Pangeran Mukhtar. Saya paham yang ini adalah hari baik, ini adalah hari besar untuk putri panjenengan yang. Baik, Eyang bukan membela, Eyang sedang menjaga nama baik Eyang di hadapan banyak makhluk. Saya tahu itu ya. Saya tidak akan mengacaukan itu lagi ya. Mohon maaf, ya. karena di sini juga saya berani berkata seperti itu. Karena ada saksi muridku Iya ya, saya paham ya. yang mendengarnya dan juga melihat kejadiannya. Iya ya, saya mohon maaf ya. Tapi itu yang terakhir, itu adalah ulah nenek ya. Ya. Sekali lagi, jangan lakukan hal yang mengecewakan untuk saya. Iya, Karena ada hajat. iya saya tahu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Iya, matur suwun. Jaga diri kalian baik-baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas, ini gimana sih? Kok bisa jadi gini, Mas? Kayak ada musuh dalam selimut loh Mas Abdul. Nih. Mungkin yang saya Hamzah setelah mendengar kata-kata saya tidak akan langsung menarik kesimpulan. Akan tetapi yang saya Hamzah sempat berprasangka buruk terhadap kita itu juga karena ada alasannya, yaitu salah satu murid kepercayaannya mengatakan dia bersaksi bahwa dia melihat semua cedera yang dialami oleh Pangeran Mukhtar ini disebabkan oleh Goro. Dan memang murni kesalahan Goro gitu loh. Tanpa dijelaskan latar belakang kejadiannya itu gimana seperti sih apa ya? gitu loh. Berarti kan di sini ada manipulasi. Cuma saya tidak tahu di sana siapa yang melakukan itu. Tapi yang Said pun kayaknya nggak mau nyebutin itu dulu siapa yang ngasih tahu kan? Namanya kan kita nggak tahu, Bok. Siapa yang ngasih Iya. tahu muridnya ini loh? Ya mungkin terjadi salah paham. Iya, Betul. terus Dalam artian gini, misalnya yang saya menyebutnya katakanlah si Joko misalnya nih. Nanti kita langsung kejar Joko dan kita melakukan hal sama dengan ke kayak si Mukhtar Mukhtar ini. ini ya, makanya mungkin saya lihat sih tadi yang saya tahu sempat diam beberapa saat untuk memikirkan hal yang terjadi gitu. Saya harap sih besok ada kesimpulan gitu. Ya. Terus juga kayaknya yang saya juga nggak 100% percaya sama muridnya ini loh. Iya, makanya kesini dan mengonfirmasi kan seperti itu. Iya. Kalau memang percaya kita udah langsung dikasih hukuman lah paling enggak gitu loh, atau dikasih teguran yang benar-benar keras. Kalau ini hanya mengingatkan. Gitu sedulur, kita lanjut bersih dulu. Tapi kayaknya jangan ngomong ke Bos Goro dulu deh. Iya Mas, janganlah. Orang udah kelihatan ya sedikit tenang lah kalau kita kasih tahu gini lagi. Nanti malah tambah parah. Ini menurut sedulur gimana ini lur? Bersih-bersih dulu. Enteng ya.
membawa saya ke suatu tempat, dia muncul lagi. Ini harus ikut berhati-hati. Kita belum tahu ilmu dia yang sebenarnya itu apa. Udah ya. Udah. Gimana Mas? Oh boleh. Kemana saja dirimu? Wah. Sudah saya bawa, kenapa kau pergi? Saya ini ngebawanya kurang kenceng, jadinya saya bisa lepas. Tidak. Bukan pergi, lebih tepatnya jatuh. Jadi ada yang menolongmu. Ya, terus terang saja. Saya adalah dua manusia yang sedang dicari oleh Nenek Rusmi. Oh, jadi benar kalian kan? Seperti dugaanku. Kalian berdua adalah anak dukun. Kalau anak benar, tapi kalau dukunnya salah. Mungkin sebutan itu karena Nenek Rusmi ingin menebar kebencian terhadap kalian. Kalian pasti memang benar-benar anak dukun karena kalian bisa melihat makhluk-makhluk seperti kami. Emang yang kayak gitu harus dukun? Burung kalian akan saya ambil dua-duanya. Akan kujadikan budak. Ibaratnya dijadikan budak, gimana caranya gitu loh? Sangat mudah bagiku. Untuk jenis-jenis burung yang ada, bisa saya jadikan budak. Tapi juga Baik harus yang burung besar. yang nempel di selangkah. Baik yang besar maupun yang kecil. Teman kakak di mana yang lainnya? Untuk apa kau cari mereka? Saya ingin makan burung, makan belalang, makan tikus, terus makan makanan yang biasa memakan paginya. Ragu sekali. Ya, manusia yang Sangat tamak. Aish. Mana burungmu? Memang benar kalian sakti seperti anak dukun. Jangan bilang sakti lah, kami hanya beruntung. Luar rentai gini masih banyak orang ya Pak. Kalian sudah mengganggu sumber makananku. Ya terus terang. Teman kakek yang lain di mana? Untuk apa? Bos, sini. Kalian punya kodam. Kalian berbohong padaku. Iya kan saya udah bilang kalau saya adalah dua manusia yang sedang dicari Nenek Rusmi. Jadi ini saya akan mendapatkan 3 burung. Saya sih bukan burung. Kau punya burung. Ya tapi kalau saya punya mau apa? Akan saya jadikan budak burung itu. Buat apa sih? Memperbanyak budakku. Sekarang udah malam. Kalau malam waktunya apa?
untuk mencari makanan. Goblok, malah mencari makanan ya. Bukan mencari makan. Lalu untuk apa? Kalau malam itu waktunya tidur. Tidur tidak boleh sambil berdiri. Paling tidak duduk. Orang kalau tidur enaknya sambil dengerin dongeng, ya kan? Dan Nanti senter ya Lur, ini senternya udah pada mati. Udah lama sih juga nunggunya tadi bos, lama banget. nah, namanya juga mastiin si Asri ini baik-baik saja loh, Cin. Sabar dulu ya makanya ya. Tapi aman bos. Ya aman, kan ada korok. Nih, tidur dengerin dongeng. Dongengnya itu tentang Nenek Rusmi dan juga kawanan Pamomong Hama. Nah, kawanan Pamomong Hama itu kira-kira sarangnya di mana? Ada suatu tempat Di Gunung Punduk Kidang. Punduk Kidang. Gunung Punduk Kidang. Itu gunung apa bukit apa? Kalau gunung itu biasanya tinggi banget loh. Gunung. Punduk Kidang. Semuanya ada di sana kumpul ya. Ya, sarang mereka di sana. Mereka termasuk kamu kali. Termasuk diriku. Itu dong, aku. Kakeknya udah tua. Kakek apa tidak ingin menghentikan ini semua. Berhenti melakukan sebuah kejahatan-kejahatan yang merugikan manusia. Ini adalah sumber makananku. Ya, hanya itu alasanmu. Ya, Baiklah. Kau kelihatannya sangat capek ya. Lelah, ya, ingin istirahat. saya ingin istirahat. Istirahat di sini aja. Besok bangun di waktu malam dan antarkan saya ke sana. Baik. Masuk sekarang. Berarti nanti malam kita tinggal ke Punduk Kidang. Mana Mas? Tapi nanti malam saya ada acara tuh. Oh iya bos. Bos suruh hadir ke itu ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa, hadir dulu aja bos. Palingnya besoknya. Atau kalau kalian mau berangkat berdua ya tidak apa-apa. Saya paling nyusul kalau misalnya waktunya ketinggal. Acaranya kan malam. Barengan sama kita. Ya saya sih tergantung Mas Johan aja sih. Gimana enaknya? Ya kamalah nanti di rebuk siang nanti saya kabari. Oh baik bos. Kalau memang baiknya kalian tidak ke sana ya nanti saya bilang. Ya. Ya kan? Ya. Cuman gini tuh. Gimana bos? Saranmu nih bagaimana nih? Saya minta pendapat dari mana itu. Masalah apa nih? Ya masalah saya kan suruh hadir ke sana. Ini kan bukan mau pernikahan. Tapi Hanya menyambut untuk membahas tanggal pernikahan. Ya. Saya ditunjuk sebagai salah satu murid terpercaya gitu kan. Ya, yang suruh menemani kan? Menemani. Nah, yang harus saya lakukan di situ apa sebenarnya? Yang harus dilakukan apa gitu bos? Ya, apakah saya hanya akan duduk atau kalau saya akan dimintai pendapat, kira-kira saya harus ngomong apa? Ya, jawab aja bos, sebisanya bos itu. Coba aja kalau muhtar ya anjing gitu. Bukan itu bos, maksudnya misal kalau ditanya tanggal ya, kira-kira bos tuh suka tanggal berapa gitu sama kalau kita nih orang Jawa kan kadang
tergantung bulan apa gitu loh bos. Ada hitung-hitungannya. Iya ada itu hitungannya. Tapi kayaknya saya tidak ditanya itu deh. Lah bos maksudnya yang diberatkan bosnya apa loh? Saya takut salah ngomong gitu loh. Takut salah ngomong. Iya. Ya berarti wah, gimana ya? Mending tunggu ditanya aja lah bos ngomongnya. Kalau ditanya, misalnya pendapatmu sebagai apa namanya orang pondok ini Hmm. melihat itu seperti apa? Itu gimana saya jawabnya? Apa saya harus tetap memuji atau berkata jujur? Oh, gini bos, di pondok kan nggak banyak orang kan nih kan. Hmm. Pastinya nggak cuman bos satu orang doang yang ditanyain bos, pasti orang banyak gitu loh bos, musyawarah gitu loh. Lempar-lempar aja ya Iya pertanyaannya. kayak mungkin nanti jadinya kayak voting tuh kayak pemungutan suara gitu loh bos. Itu mah tidak mungkin. Keputusan kan tetap di Habibah. Maksudnya gini, misalnya nih ada di suatu saat memaksa saya untuk menjawab tentang Mukhtar. Mm-mm. Apakah saya harus jawab jujur atau jawab bohong? Ya jawab jujur, tapi Bohong. yang itu bos bener-bener gitu. Yang baiknya aja, jangan yang jeleknya yang dibilangin. Nah, itu yang saya bingung. Baiknya di mana? Mukhtar itu baiknya di mana, Tul? Iya juga sih ya. Oh, baiknya di ini bos. Kalau saya karang yang baik-baik saya bohong. Kalau saya bilang buruk-buruk, saya jujur tapi tetap tidak dipercaya. Baiknya ini aja bos. Baiknya itu dia itu orangnya serius. Langsung to the point, nggak bertele-tele gitu bos. Itu aja. Iya. Dia kan langsung tuh lamar Habibah dengan niatan serius. Ini nyindir ini. Nggak gitu bos. Oh, itu kan hal baik kan itu juga hal baik bos. Apa nggak usah berangkat ya? Berangkat bos. Itu kan perintah dari guru. Soalnya pasti saya akan ditanya-tanya tentang keadaannya Mukhtar kenapa seperti itu. Oh maksudnya kondisinya ini sekarang. Nah, tentunya pasti ditanya kenapa Mukhtar seperti itu. Nah, kalau saya jawab jujur, mereka tidak percaya. Kalau saya jawab bohong, Malah parah ya bos ya. malah nanti bahaya itu. Tuh ya juga sih ya. Udahlah, Tapi bos berangkat aja ya. ya saya janji. Bilang aja nggak tahu bos itu kenapa dia. Atau bilangnya tidak usah menjawab sama sekali ya. Ya mending diem lah. Itu Mukhtar kenapa? Ya jangan kayak gitu juga bos. Ya bos Saya tanya sendiri ke Mukhtar gitu ya. ya tanya sendiri ke Mukhtarnya aja gitu. Ah, iya. Pokoknya jangan ada keputusan yang keluar dari saya kan. Iya pokoknya jangan ada keputusan bos. Kalau saya bicara jujur dikira saya tidak terima kalau Habibah mau dilamar itu kan. Dah, bodo amat. Ini aja Mas Hari, besok juga selesai kan. Ya, Si Mukhtar ini banyak pola sih bos. ya. Bos kan akhirnya kayak nggak dipercaya kan sekarang jadinya kalau gini. Serba salah loh. Jujur nggak dipercaya, bohong malah tambah parah. Tapi kalau Mukhtar niatnya nendang saya dari pondok, saya malah jadi curiga. Curiga apa lagi bos? Udahlah. Ada kumuk rancang. Ada yang lainnya. Kenapa harus saya sendiri yang repot kan? Ya kan kalau Gumuk Rancang kan bukan murid bos. Gimana sih? Muridnya yang saya tidak bisa hukum. Ya tapi kan beda umur bos. Udah sekelas guru dia mah. Nah itu ada yang bijak di situ kan. Iya. Adalah ya. Merantau sih merantau. Ya yuk. Ayo. Para penonton, saya mau rembukan dulu. Ini kan yang terpenting informasi sudah didapatkan. Besok atau kapan akan ditentukan kita akan ke Gunung mana tadi bos? Gunung Pokong Kitang apa apa. Ya, para saya ya. Pokong kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.